Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha damang? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan merekap alur cerita Donghua yang terbilang baru berjudul Supreme Dantian. Menceritakan seorang pria yang gak bisa berkultivasi tiba-tiba mendapatkan suatu pencerahan, yakni sistem 10.000 awan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Kisah berlanjut ketika di puncak Juyun, sekte Yuhua. Di sana ada Chinsu mencoba mendaki puncak. Ada yang berbeda dengan sebelumnya karena kali ini dia mengandalkan tubuh yang udah bisa berkultivasi, bukanlah tubuh manusia biasa. Check-in berulang dan sistem mengucapkan selamat pada Chinsu. Nggak lupa hadiah peningkatan kultivasi ke ranah tubuh tingkat kelima. Motivasi Chinsu untuk membalas dendam terhadap Baijuojo, si peri kupu-kupu. Hari ketiga berhasil meningkatkan kerana tubuh tingkat ke-6 setelah check-in berulang berhasil. Chinsu telah melakukan check-in berulang hingga hari kelima dan mencapai ranah tubuh tingkat 8. Chinsu mendapatkan hadiah tambahan karena berhasil check-in selama 5 hari berturut-turut sebuah teknik bernama anjing langit memangsa bulan. Dari buku tersebut terpancar aura yang mendominasi, hanya saja belum tahu tingkat kekuatannya. Setelah itu kita diperlihatkan seorang pria sedang berkultivasi. Dia adalah anak dewa ke-9 bernama Li Daoran dari sekte Yuhua. Jangkuan bawahan Duan Jinfei muncul, melaporkan bahwa semenjak dipermalukan di depan gadis suci, Duan Jinfei telah mengunci dirinya. Li Daoran berucap karena Jangkuan telah bertahun-tahun di sisi Duan Jinfei, kini saatnya bertindak. Karena nggak disangka si sampah Chinsu memiliki sedikit kemampuan. Jangkuan diminta untuk menyiapkan 1000 prajurit dan pergunakan bila diperlukan. Dia diminta untuk menghadapi Chinsu. Li Daoran ingin Chinsu dipukul hingga cacat oleh Jangkuan ini. Setelah berhasil, Li Daoran berjanji akan memberikan hadiah yang besar untuk Jangkuan. Li Daoran dipuji karena jika berhasil maka ayah Chinsu nggak akan melepaskan Duan Jinfei. Tak perlu keluar tenaga sudah menyingkirkan dua lawannya. Li Daoran langsung memberikan pil obat sebagai hadiah untuk Jangkuan. Tapi harus dikonsumsi setelah misi ini berhasil, ucapnya. Tiba-tiba seorang pria muncul dan memuji rencana cerdik si anak dewa. Dia adalah tetua Chen, tapi membiarkan Jangkuan hidup sangatlah berbahaya, ucapnya. Li Daoran menjelaskan walaupun pil pemberiannya bisa meningkatkan kultivasi, tapi memiliki efek samping yang mematikan. Meski check-in berulang itu bagus, tapi Chinsu merasa peningkatan kekuatannya masih terlalu lambat. Dia juga belum tahu apakah Lao Gao sudah mendapatkan kabar mengenai upacara agung Dongyu. Lalu tiba-tiba seorang pria menyerang. Chinsu nggak terima ada yang berani menyerangnya secara diam-diam di dalam sekte Yuhua ini. Pastinya dia adalah Jangkuan yang memakai masker di wajahnya. Beraninya dia menyerang diam-diam dengan kemampuannya yang gak seberapa, ucap Chinsu. Tak terima tiba-tiba Jangkuan menyerang dengan segenap kekuatannya. Namun naas dia diserang oleh Chinsu menggunakan teknik telapak petir langit cerah.
Jiang Kuan mengakui kekuatan Qinsu, sungguh tak disangka ucapnya. Nampaknya Qinsu telah memberikan sedikit nasihat sekaligus ejekan pada Jiang Kuan ini. Dan terpaksa dia memakan pil obat pemberian Li Daoran. Karena nggak terima dihina oleh Qinsu sebagai ayam lemah. Kini kekuatan Jiang Kuan telah meningkat drastis karena dia telah mengakui kekuatan Qinsu. Jiang Kuan menyerang secara membabi buta, tetapi ketika Qinsu mulai serius bertarung, tiba-tiba 看来要稍微认真一点了。我以为刚才是我区区闪电。 Qinsu nggak habis pikir dengan lawan bertarungnya ini. Dia mengira bahwa Jiang Kuan meminum racun karena malu kalah dari dirinya. Ketika master dibuka, Qinsu mengetahui bahwa dia adalah bawahannya Duan Jinfei. 是段锦飞的人。 Berpikir beraninya dia mengirim orang untuk membunuh dirinya. Apa mungkin Duan Jinfei sebodoh ini? Tapi Qinsu juga menyadari ada yang bermain trik satu batu dua burung. Di sisi lain, Tetua Chen telah melaporkan kematian Jiang Kuan. Walaupun begitu, Li Daoran merasa bahwa tujuannya telah tercapai. Saat ini ayah Qinsu nggak ada di dalam sekte. Tetua Chen meminta izin untuk bertindak. Jadi ini saatnya untuk merebut lencana anak dewa milik Qinsu, ucapnya. Li Daoran berucap bahwa Duan Jinfei nggak akan bisa lepas dari masalah ini. Tetua Chen berucap supaya Li Daoran naik ke posisi putra kaisar. Lebih baik segera kumpulkan 18 lencana anak dewa. Saat ini di sekte Yuhua memiliki 18 anak dewa. Jadi nggak perlu melakukan sesuatu karena bisa berakibat pesaing yang lain bergerak tanpa keraguan, ucap Li Daoran. Tiba-tiba Lao Gao datang membawa sebuah berita gawat bahwasannya pangeran ketujuh dari dinasti Dewa Roda Bulan datang menyerang. Dia mengancam akan membawa kembali peri kupu-kupu, ucap Lao Gao. Jika dia bisa membawanya pergi, Qinsu akan mengucapkan terima kasih pada pangeran ketujuh ini. Lalu Qinsu bertanya mengenai kabar tentang upacara agung Dongyu. Lao Gao menjelaskan bahwa dinasti duniawi yang dipimpin langsung oleh negara kuno Naga Gajah akan mengadakan upacara agung Fengshan. Setelah mengetahui diadakan di Gunung Tai Dongyu, Qinsu menyimpulkan bahwa ini adalah upacara agung Dongyu. 风扇大典，那一定就是东岳大典了。走。 Lao Gao berucap, bukankah sebaiknya membiarkan pangeran ketujuh merebutnya? Jadi untuk apa mereka kembali? Dan setibanya di kediaman Qinsu, orang-orang yang dibawa oleh Xiaoyan, pangeran ketujuh dihajar Bai Juo, si peri kupu-kupu. Qinsu memiliki satu pertanyaan kepada Lao Gao bahwasannya peri kupu-kupu ini begitu brutal, bagaimana dulu dia ditangkap? Tapi nampaknya Lao Gao juga udah lama ingin menanyakan hal tersebut. Qinsu membantu pangeran ketujuh yang terbaring karena tendangan dari si peri kupu-kupu. Dia kembali ke rumah Qinsu karena nggak terima sebagai pangeran dinasti Dewa Roda Bulan yang bermartabat dihajar Bai Juo. Di dalam rumah Qinsu berusaha menenangkan pangeran ketujuh. Sebagai putra mahkota yang bermartabat, sebaiknya nggak usah mengurusi iblis kecil, ucap Qinsu. Tak lupa menawarkan kursi untuk dia duduk. 坐下来歇歇，坐下来歇歇。本皇子暂且放你一马。 Xiaoyan mengungkapkan bahwa kedatangan dia untuk menghadapi si sampah Qinsu tanpa tahu bahwa orang yang di hadapannya ini adalah si sampah Qinsu yang dicari pangeran ketujuh. 什么？你就是秦叔？ Pangeran ketujuh langsung mengira bahwa Qinsu ini mencoba untuk menyerang dia secara diam-diam, tapi tiba-tiba 你这智商还用得着偷袭吗？
Ketika pangeran ketujuh bangun, di depannya ada Chinsu sedang menikmati secangkir teh pahit. Chinsu menawarkan teh untuk menyegarkan diri. Namun pangeran ketujuh ini mengira bahwa Chinsu telah menyerangnya secara diam-diam. Dia menantang untuk bertarung secara jujur dan adil, tetapi 决斗一场，我要把你砍成碎片。还是谈谈吧。 akhirnya pangeran ketujuh memutuskan untuk berbicara karena situasi yang gak menguntungkan dirinya. Dia juga kebetulan sedikit haus, ucapnya. Dia langsung menjelaskan bahwa terakhir kali karena patung dewa yang dijual Chinsu melukai ketiga pangeran dan juga 2 putri dinastinya. 炸伤了本朝3位皇子、2位皇女，必须加倍赔偿损失。 Tapi Chinsu si anak dewa telah memikirkan solusinya karena barang yang dia jual bergaransi selama 3 hari. Chinsu Market memberi harga yang wajar dan juga tidak menipu yang tua ataupun yang muda. Tapi tiba-tiba Chinsu bertanya pada pangeran ketujuh apakah dia mengetahui tentang upacara agung Dongyu. 七皇子知不知道东岳大典？ Pangeran ketujuh gak menyangka sekte Yuhua telah mendapatkan informasi yang cukup cepat. Pada hari upacara agung Fengshan nanti namanya akan diganti jadi upacara agung Dongyu. Ini adalah hal yang baru aja diputuskan belakangan ini. Mendengar hal tersebut membuat Chinsu lebih bersemangat dari biasanya. 哦，这事和你又没有关系，你兴奋个鬼啊！ Pangeran ketujuh tak lupa menanyakan ganti rugi yang dijanjikan sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Chinsu memberikan pelajaran kedisiplinan kepada pangeran ketujuh. 你不讲武德！ 你说呢？ Chinsu mengutarakan dosa pertama pangeran ketujuh ini yang berani menipu anak dewa. Tidak sopan kepada anak dewa menjadi dosa keduanya. Lalu dosa ketiga, penggunaan barang yang gak tepat membuat barang suci rusak. 此乃3洞罪，使用不当致圣物损毁。 Tiba-tiba pangeran ketujuh memohon ampun pada Chinsu. Lao Gao juga meminta Chinsu untuk memaafkan si pangeran ini. Chinsu pergi dan memerintahkan untuk mengikat dan mengurung si pangeran ketujuh. 把他绑了关起来。 Chinsu berencana meminta tebusan pada dinasti Dewa Roda Bulan sebagai ganti kejahatan yang telah dilakukan pangeran ketujuh padanya di sekte Yuhua. Di sisi lain, berita mengenai pangeran ketujuh telah sampai di telinga Li Daoran melalui tetua Chen. Berita mengenai Chinsu yang meminta sejumlah uang tebusan untuk si pangeran ketujuh kepada dinasti Dewa Roda Bulan. 不仅没找成情书的麻烦，哼，有点意思。 Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.